Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Isro dari kelas 1 BGMIA Institut Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya akan membahas dalam bidang dasar-dasar ilmu pendidikan dengan topik inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan secara sengaja dan terencana di bidang pendidikan untuk memecahkan suatu masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pendidikan guna mencapai tujuan tertentu. Dan adapun inovasi pembelajaran, yaitu cara-cara baru dan kreatif yang dipakai guru agar proses belajar jadi lebih baik dan hasilnya pun lebih bagus. Inovasi ini bisa diubah di 3 bagian utama. Yang pertama, yakni ada cara mengajarnya, yaitu metode. Adapun yang kedua, yakni alat bantunya yang disebut media. Dan yang ketiga, yakni isi pelajarannya yang disebut kurikulum. Bagian yang pertama yakni inovasi metode atau cara mengajarnya. Ini tentang bagaimana cara guru mengajar dan bagaimana siswa berinteraksi. Seperti yakni metode seperti belajar sambil main atau bisa disebut juga game based learning. Belajar dibuat seperti main game atau seperti ada elemen permainannya. Seperti contohnya seperti skor, level, atau tantangan. Tujuannya yakni agar siswa lebih semangat dan tidak bosan, sehingga materi dapat mudah masuk ke dalam pikiran siswa tersebut. Inovasi ini memanfaatkan sifat dasar anak SD yang memang menyukai bermain untuk menanamkan konsep pelajaran. Penerapannya yakni mengubah latihan soal atau penguasaan kosakata menjadi permainan yang kompetitif dan menyenangkan. Misalnya seperti menggunakan aplikasi interaktif seperti kuis, menggunakan papan edukatif. Tujuannya yakni meningkatkan keterlibatan dan mengurangi kecemasan dalam belajar serta dapat membuat materi menjadi mudah untuk difahami. Atau seperti kelas dibalik yang disebut flipped classroom. Contohnya, tugas belajar materi dasar. Misalnya nonton video penjelasannya dilakukan di rumah, sedangkan di kelas lebih dipakai untuk diskusi yang mendalam, latihan soal, atau kerja kelompok dengan bimbingan guru. Ini membuat siswa lebih aktif dan guru bisa fokus untuk membantu yang kesulitan. Dan adapun inovasi metode yakni kelas luar ruangan atau bisa disebut outdoor learning. Memindahkan kegiatan belajar ke lingkungan luar kelas atau lingkungan alam sekitar. Penerapannya seperti observasi lingkungan, menggunakan taman sekolah, kebun, untuk laboratorium hidup, pelajaran sains seperti mempelajari tanaman, serangga, atau ekosistem kecil. Dan penerapan yang kedua yaitu seperti matematika lingkungan, menggunakan untuk menghitung bayangan atau menghitung jumlah daun atau mengelompokkan jenis batu sebagai bagian dari pelajaran matematika. Tujuannya yaitu menyediakan konteks nyata bagi siswa dan memberi kesempatan untuk eksplorasi mandiri. Dan metode yang terakhir yakni belajar dalam proyek yang disebut project based learning. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu proyek yang nyata dan kompleks, misalnya seperti membuat rumah ramah lingkungan atau yang lainnya. Cara ini dapat membuat siswa lebih dapat berpikir yang kritis dan bekerja sama dan menggunakan pengetahuan dalam situasi yang praktis. Bagian yang kedua yakni ada inovasi media atau alat bantu dalam belajar. Ini tentang alat atau teknologi yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran.
Contoh yang pertama yakni menggunakan teknologi digital. Guru memanfaatkan alat-alat modern seperti video di YouTube, kuis interaktif, ataupun platform kelas online seperti Google Classroom. Ini membuat materi jadi lebih visual, menarik, dan juga dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Contoh yang kedua yakni membuat video animasi. Membuat video animasi pendek untuk menjelaskan konsep yang sulit atau abstrak. Visualisasi ini membantu menarik perhatian dan mempermudah pemahaman bagi siswa. Contoh yang ketiga yakni menggunakan alat peraga interaktif. Menggunakan alat peraga atau model yang bisa disentuh dan dioperasikan secara langsung, bukan cuma dilihat. Ini sangat baik untuk siswa SD atau MI agar belajar terasa lebih konkret. Contoh alat peraga interaktif yakni papan tulis interaktif, memungkinkan guru dan siswa untuk menulis atau menggambar ataupun menyeret objek, dan dapat memanipulasi konten multimedia seperti video, gambar, animasi langsung di layar besar. Jadi papan tulis interaktif atau yang disebut interaktif whiteboard itu termasuk dalam alat peraga interaktif. Media pembelajaran yang paling aktif dan mudah untuk siswa SD adalah menggunakan realia atau benda nyata. Misalnya ketika mengajarkan pelajaran uang atau jual beli, guru bisa membawa uang koin atau uang kertas asli ke dalam kelas. Siswa bukan hanya dapat melihat, tapi juga bisa menyentuh, menghitung, dan membedakan secara langsung mata uang tersebut. Bahkan bisa melakukan simulasi jual beli sederhana. Penggunaan benda nyata membuat materi pelajaran menjadi sangat konkret dan memastikan siswa dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan dunia nyata di luar sekolah. Dan bagian yang ketiga yakni inovasi kurikulum atau isi dalam pelajarannya. Ini tentang apa yang dipelajari siswa dan bagaimana strukturnya. Yang pertama yakni kurikulum yang lebih fleksibel. Contohnya seperti kurikulum Merdeka. Kurikulum yang lebih banyak memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pelajaran dengan kebutuhan siswa. Tujuannya agar siswa lebih dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya tanpa merasa terbebani dengan banyak materi. Yang kedua yakni pembelajaran personal atau disesuaikan per individu. Guru mengenali bakat, keahlian, dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian cara mengajar dan materi disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan pribadi masing-masing siswa. Memastikan tidak ada yang tertinggal dan maju sesuai kecepatannya. Kesimpulannya sederhana. Semua inovasi ini bertujuan untuk membuat belajar tidak lagi kaku, tapi lebih menarik, lebih relevan dengan kehidupan, dan benar-benar fokus pada kebutuhan setiap siswa agar kualitas pendidikan kita lebih meningkat. Intinya yaitu inovasi pendidikan adalah segala sesuatu yang baru, baik ide, alat, ataupun cara yang sengaja kita masukkan ke dalam sistem pendidikan agar belajar lebih efektif, menyenangkan, dan juga sesuai dengan kebutuhan zamannya. Wujud inovasi ini bisa berupa pengintegrasian teknologi seperti blended learning atau penerapan metode aktif seperti project-based learning, hingga perubahan struktur kurikulum seperti kurikulum Merdeka yang fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Intinya, inovasi adalah kunci untuk memastikan pendidikan selalu relevan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.